Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuril Wakida sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Abelia Azara, Aditya Wisnuwardana, Arisa Mutiara Salsabila, Ena Sukaisi, dan Putri Sartika. Mengenai materi Broaching Ethnicity Competently in Therapy atau membicarakan etnis secara kompeten dalam terapi. Dosen pengampu Bapak Hardian Samasya, MPD. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Arisa. A. Membongkar etnis, definisi dan membedakan etnis dari ras. Ras dan etnisnya sering digunakan secara bergantian dalam literatur kesehatan mental. Berikut ini adalah definisi operasional untuk setiap istilah yang didefinisikan oleh Markus 2008. 1. Ras. Satu set dinamis sejarah diambil dan melembagakan gagasan dan praktik bahwa orang menjadi kelompok menurut dirasakan karakteristik fisik dan perilaku manusia. 2. Etnis. Satu set dinamis sejarah diambil dan melembagakan ide dan praktek itu, memungkinkan orang mengidentifikasi atau mengidentifikasi dengan sekelompok orang berdasarkan dianggap dan biasa dianggap kesamaan termasuk bahasa, sejarah, bangsa atau wilayah asal mula, kebiasaan, cara menjadi, agama, nama, penampilan fisik, dan atau silsilah atau leluhur. Perbedaan ras dan etnisnya adalah berdasarkan perbedaan yang terlihat terkait dengan kekuasaan dan hierarki sosial. B. Identitas etnis. Identitas etnis adalah perasaan subjektif dari etnis keanggotaan kelompok. Ini mengacu pada tingkat keterkaitan seseorang pada kelompok etniknya dan saling berhubungan pengetahuan, pemahaman, nilai, perilaku, dan kesombongan yang merupakan implikasi langsung dari kepemilikan itu. Menurut Chang dan Kwon 2009, sebuah kelompok etnik dapat membentuk dasar untuk identitas etnis ketika orang mulai memutuskan bahwa mereka memiliki kelompok etnik dan menggunakan keanggotaan kelompok etnik mereka untuk menentukan siapa diri mereka. Di Amerika Serikat, identitas etnis adalah secara signifikan dipengaruhi oleh dominan yang lebih besar konteks makrokultur. Eropa Amerika sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor ras. Nilai budaya dan asumsi yang dominan di Amerika adalah fokus pada individualisme dan otonomi. Budaya Amerika mendorong kemerdekaan dan pengembangan preferensi pribadi, tujuan, dan perspektif. C. Pengembangan identitas etnis. Identitas etnis yang kuat penting untuk kesehatan adaptasi dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam kasus di mana kelompok etnis seorang tidak dihargai konteks yang lebih luas. Sebuah identitas etnis yang positif mungkin sulit untuk dicapai dan harga diri dalam bahaya. Pine 1996 mengusulkan identitas etnik model terdiri dari dimensi berikut. Kategorisasi diri atau identitas diri dengan kelompok etnis tertentu, komitmen dan keterkaitan kepada kelompok etnis seorang atau rasa memiliki, eksplorasi, kisaran kegiatan seperti membaca dan berbicara dengan orang-orang, belajar latihan budaya dan menghadiri acara budaya. Quintana 2007 menyimpulkan penelitian empiris tentang identitas etnis dan mengakhirinya berikut. Yang pertama, eksplorasi identitas etnik kian meningkat selama masa remaja. Yang kedua, prasangka etnik selain itu diskriminasi cenderung memicu eksplorasi ini. Yang ketiga, tingginya tingkat pandangan positif kelompok etnik seseorang. Selanjutnya, D. Hambatan untuk kompetensi. The mental health field is based on Western philosophies and cultural touch and austerities orientasi, terutama menempatkan hak pilihan itu untuk perubahan beradalah dalam diri orang itu. Selain itu, standar-standarnya dari individualisme dan otonomi diakui oleh mayoritas etnis yang dominan untuk bersikap netral dan dasar, dan berlaku untuk beberapa warga kelompok, yaitu orang kulit putih Amerika. Bahasa, perilaku, dan harapan sosial terkait dengan budaya kulit putih Amerika yang dominan seringkali bertentangan dengan nilai budaya imigran dan kelompok etnis minoritas. Secara khusus, penekanan pada individualitas dan individuasi mungkin melawan budaya yang lebih kolektif nilai kelompok etnis minoritas non-Eropa. Penghalang lain untuk kompetensi budaya sekitar etnis adalah asumsi bahwa etnis kulit putih kelompok dan kelompok etnik minoritas memiliki kesamaan akulturasi dan pola asimilasi. Perbedaan dalam keadaan sejarah
hambatan struktural, dan akses ke sumber daya. Dan yang paling penting, dalam syarat penerimaan mereka dari mayoritas kulit putih memiliki dampak yang berbeda pada pengembangan identitas etnis kelompok dan etnis kulit putih kelompok, seperti orang Afrika Amerika, orang Asia, dan Indian Amerika, menurut Markus 2008. Kolonialisme dan mentalitas kolonial atau kolonialisme internal mencakup persepsi dari inferioritas etnis yang diyakini sebagai akibat dari penjajahan selama berabad-abad kekuatan eksternal. David dan Okazaki 2006. Ketika kolonialisme dimulai di Afrika, Amerika, Asia, dan Kepulauan Pasifik di tahun 1400 dan Nadal 2009 menjajah negara-negara misalnya besar Inggris, Jepang, Prancis, Portugal, Spanyol, dan Amerika Serikat, memiliki kekuasaan dan kendali melalui perbudakan dan pemusnahan penduduk pribumi, dan juga tetap berlaku kejam dan perlakuan keras terhadap penduduk pribumi yang tersisa di daerah yang mereka jajah. Helms and Koch 1999, Rodriguez 1995. Mentalitas kolonial tampaknya terkait dengan kesehatan mental yang buruk. David dan Okasazi 2006. Ditemukan tingkat depresi yang lebih tinggi dan lebih rendah antara harga diri pribadi dan kolektif Filipina Amerika dengan mentalitas kolonial dari di antara orang-orang tanpa itu. Untuk kesehatan mental, praktisi dengan tepat menjelajahi bagian mentalitas kolonial mungkin memainkan peran dalam klien kesusahan, dapat membantu kemajuan mereka dalam terapi. Selanjutnya, F. Menyusun etnis sebagai multi budaya kemampuan kompetensi Harivanas et al. 2007 mengusulkan secara empiris dengan kerangka kerja konseptual yang dipakai etnis dan ras dalam proses konseling. Sang kerangka kerja yang disebut Perdue didefinisikan sebagai kemampuan penasehat untuk mempertimbangkan hubungan faktor etnis dan ras ke dalam klien, menyajikan masalah dan mengundang klien untuk selidik faktor-faktor di dalam perawatan dengan menggunakan sikap terus-menerus berupa keterbukaan dan komitmen yang tulus. Kerangka kerja tumbuhan Ramakar Hari 2007 mencakup 5 gaya jangkauan dari tingkat keterlibatan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih maju klien dalam dialog yang berhubungan dengan etnis dan konseling. Yang pertama, avoidance, yang kedua mengisolasi, yang ketiga melanjutkan, yang keempat terpadu, yang kelima menanamkan. Baiklah, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.